Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Puncak gunung pun hening. Tak ada suara. Ketiga makhluk itu tidak memperhatikan Chu Feng, seolah-olah mereka mengabaikannya sepenuhnya. Chu Feng mengerti bahwa dia cukup jauh dari puncak gunung, dan mereka mungkin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Karena itu, mereka tidak keberatan dan membiarkannya berdiri di bawah. Ini adalah tiga makhluk Beyonder yang memiliki kecerdasan. Saya harus pergi sekarang. Chu Feng memutuskan untuk turun gunung. Meskipun ia sangat penasaran dengan pohon kecil yang telah berakar di Gunung Perunggu, terlalu berbahaya baginya untuk tinggal di sana. Ia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Wanginya semakin pekat karena berasal dari Gunung Perunggu. Mastif itu bergerak secepat kilat. Dengan beberapa lompatan, ia melewati tumpukan batu dan melesat langsung ke puncak gunung yang curam. Yak hitam sepanjang satu zang itu memiliki tubuh hitam berkilau. Tanduk tebal di kepalanya sangat mengintimidasi. Ia menggerakkan kukunya dan mengikuti dengan santai di belakang. Langkahnya sangat mantap. Di sepanjang sisi yang berbatu, ia benar-benar memanjat Gunung Perunggu yang curam. Burung ganas di udara itu tampak terbuat dari emas. Sayapnya semakin berkilau, dan matanya berkilat keemasan. Ia menurunkan ketinggiannya dan mendekati tebing, menatap pohon kecil itu. Tepat saat Chu Feng hendak mundur, aromanya menjadi beberapa kali lebih pekat. Kuncup bunganya hampir mekar. Pop, meskipun ada jarak di antara mereka, Chu Feng dapat dengan jelas mendengar suara bunga yang mekar. Di puncak pohon kecil itu, kuncup bunga perak seukuran kepalan tangan sedang mekar dengan satu kelopak. Bunga itu mekar disertai suara. Aromanya jauh lebih pekat daripada sebelumnya. Rasanya memiliki sifat magis khusus yang membuat orang merasa terhanyut. Dalam sekejap, ketiga makhluk itu bergegas ke tepi tebing dan menyaksikan dengan gugup. Mereka pun mulai mengendus aroma bunga itu dengan ganas, seolah-olah sedang menelannya dalam suapan besar. Chu Feng berbalik dan kebetulan melihat pemandangan ini. Tingkah laku mereka yang aneh membuatnya sangat terkejut. Ketiga makhluk itu tak tahan lagi. Mereka ingin saling serang, menunjukkan sifat liar mereka yang mengerikan. Serangkaian suara lembut terdengar. Kelopak-kelopak perak terus mekar, membawa kabut putih dan gelombang cahaya berkilauan. Bunga itu mekar dengan suara, dan aromanya 10 kali lebih pekat. Chu Feng benar-benar khawatir. Bunga macam apa ini? Aromanya begitu memikat. Mau tak mau ia ingin berbalik dan bergegas menuju puncak gunung. Di puncak pohon kecil setinggi 3 kaki, bunga perak seukuran kepalan tangan telah mekar sempurna. Kabut putih menyebar dan menyelimuti tebing Perunggu, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Ada bintik-bintik keemasan pada kelopaknya, dan saat itu, mereka bersinar bersama. Dalam kabut putih, bintik-bintik cahaya keemasan itu bersinar seperti bintang, berkilauan cemerlang. Pemandangan itu sungguh menakjubkan dan mempesona. Ketiga makhluk itu telah menunggu momen ini, menunggu hingga momen itu matang. Mereka berebut bunga itu, beradu sengit, cakar-cakar tajam bergerak di udara. Inilah pelepasan keliaran primitif mereka. Mereka luar biasa gila, semuanya ingin memonopoli bunga itu. Saat yak hitam legam itu menginjak gunung, seluruh puncak gunung bergetar hebat. Sial, di udara, burung emas ganas itu membuka cakarnya yang besar dan bertabrakan dengan tanduk kasar, sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Mastif itu menggeram dengan suara rendah yang kedengarannya seperti guntur. Ketiga makhluk itu berkelahi dan menyerang satu sama lain, memperebutkan bunga yang sedang mekar. Selama proses ini, mereka juga mengendus dengan ganas, mati-matian berusaha menghirup harum bunga itu. Kabut putih menggulung dari puncak-puncak Perunggu. Di tengah kabut, bintik-bintik keemasan bergoyang, seolah-olah ada lautan bintang kecil yang bersinar di tengah kabut. Tempat itu sungguh misterius dan indah. Bang! Mereka menyentuh pohon kecil hijau yang rimbun, dan salah satu cakar besar mastif menyentuh bunga itu. Angin bertiup kencang saat burung emas ganas itu menukik ke bawah untuk menghadapi mastif itu. Cakar-cakarnya yang tajam menancap, ingin mencabik-cabik mastif itu. Sebelumnya, mereka tidak saling serang karena takut. Namun, setelah bunga itu mekar, mereka tak ragu mempertaruhkan nyawa demi memperebutkannya. Ketika burung emas ganas itu mengepakkan sayapnya, beberapa kelopak bunga jatuh dari cakar besar mastif dan melayang menuruni Gunung Perunggu bersama angin kencang. Tempat ini sangat curam, sehingga kelopak bunga yang terbungkus kabut putih dengan cepat jatuh ke arah Chu Feng. Ia mengangkat tangannya dan menangkap satu. Aromanya begitu kuat hingga tak tercium, hampir membuatnya mabuk. Setelah diamati lebih dekat, ada lapisan berkilau dan tembus pandang di dalam kelopaknya dengan bintik-bintik keemasan. Serbuk sari. Ada lapisan serbuk sari pada kelopaknya, mengalir dengan berkilau. Chu Feng mengulurkan tangannya dan menangkap keempat kelopak bunga itu satu per satu. Dua di antaranya beraroma ringan karena hanya ada sedikit serbuk sari, sementara dua lainnya penuh aroma, tertutup rapat dengan kristal-kristal berkilau dan tembus cahaya. Aromanya begitu kuat hingga tak tercium. Ketiga makhluk di puncak Gunung Perunggu itu semua menatap ke bawah dengan mata dingin, lalu mulai bertarung dengan sengit untuk merebut kelopak bunga yang belum jatuh. Melihat ini, Chu Feng menggenggam kelopak bunga itu erat-erat. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak beres.
Kelopak bunga di tangannya tak lagi hangat, dan ada semacam rasa kering. Ia membuka telapak tangannya dan mendapati kristal bening pada keempat kelopak bunga telah menghilang, dan kelopaknya pun telah mengering. Dalam sekejap, mereka kehilangan kilaunya, kehilangan vitalitasnya, dan menjadi kuning dan layu. Apa yang sedang terjadi? Dengan sedikit kekuatan, salah satu kelopak berubah menjadi debu. Chu Feng terkejut. Ia melempar 3 kelopak layu yang tersisa ke bawah dan berteriak ke arah puncak gunung, akan kukembalikan padamu. Kemudian, dia dengan tegas berbalik dan bergegas menuruni gunung, tidak lagi memperhatikan hal-hal ini. Meskipun ia sedang terburu-buru untuk melarikan diri, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir sepanjang jalan. Mengapa keempat kelopak bunga itu layu seketika di tangannya? Perubahan ini sungguh aneh. Ketika melewati rumah perunggu dan monumen perunggu, ia tidak berhenti. Ia hanya ingin segera turun gunung. Medan gunung perlahan-lahan menjadi lebih datar, dan ia bisa mempercepat langkahnya. Setelah waktu yang lama, ketika Chu Feng tiba di kaki gunung, matahari telah terbenam. Untungnya, ketiga makhluk aneh itu tidak mengejarnya. Mereka masih bertarung di puncak gunung. Chu Feng bermandikan keringat. Setelah latihan berat di gunung setinggi itu, sekuat apapun fisiknya, ia tetap merasa kelelahan. Ia begitu lelah sehingga ia duduk di kaki gunung dan terengah-engah. Setelah sekian lama, ia masih bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Ia menuangkan air ke dalam mulutnya. Melihat kembali ke gunung di belakangnya, itu benar-benar seperti sebuah misteri. Monumen Perunggu Raja Barat, Rumah Perunggu Misterius, dan Gunung Perunggu, apakah bagian dalam gunung yang menjulang tinggi itu benar-benar terbuat dari tembaga? Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin mengupas lapisan tanah gunung ini dan melihat lebih dekat apa yang ada di dalamnya. Gunung ini hanyalah salah satu dari pegunungan Kunlun. Rahasia apa yang tersembunyi di area ini? Aku harus segera pergi. Kalau ketiga makhluk itu turun, akan sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi, dan banyak retakan besar muncul di gunung. Kaki gunung pun tak terkecuali. Chu Feng dengan hati-hati menghindari retakan tersebut saat ia melangkah turun. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah batu di celah. Batu itu tingginya lebih dari 3 inci, berbentuk persegi, dan bentuknya sangat teratur, sesuatu yang langka. Chu Feng mengambilnya dan melanjutkan perjalanannya. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi sepanjang perjalanan, Chu Feng selalu merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Keanehan itu sangat halus. Sesekali, ia merasakan sedikit kehangatan mengalir di darah dan dagingnya. Ketika ia mencoba merasakannya dengan saksama, benda itu akan menghilang. Jika ia tidak peduli, benda itu akan muncul tanpa sengaja. Apakah itu ilusi atau alergi? Dia bertanya-tanya apakah persepsinya kacau. Semuanya dimulai dari tangan ini. Ia membuka tangan kirinya. Hal pertama yang ia rasakan adalah telapak tangan kirinya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. 4 kelopak bunga secara misterius layu di tangan kiriku. Chu Feng memikirkan hal ini sambil bergegas pergi. Ia merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang aneh dalam masalah ini, yang membuatnya sangat gelisah. Kelopak bunga itu dulunya memancarkan kabut putih dan bintik-bintik cahaya. Dari sudut pandang manapun, itu terasa aneh. Gunung Kunlun Perunggu di belakangnya benar-benar memengaruhi konsep awalnya hari ini. Rasanya subversif, dan ia tak bisa berhenti berpikir. Ketiga makhluk itu bukan makhluk biasa. Mereka berebut bunga di pohon, jadi seharusnya tidak berbahaya. Meskipun ada beberapa keraguan, Chu Feng merasa bunga itu seharusnya tidak berbahaya bagi tubuh. Kalau tidak, mengapa harus menyebabkan pertarungan antar binatang langka? Ia menggelengkan kepala dan sejenak berhenti memikirkannya. Ia melangkah menuju area permukiman si penggembala. Di balik tirai malam, dataran tinggi tak berbatas itu terasa sangat sunyi. Sesekali, auman binatang buas terdengar dari kejauhan, menambah kesan hampa dan sunyi. Chu Feng tinggal di rumah penggembala. Ia memutuskan untuk berangkat pulang besok. Malam harinya, ia membaca buku dengan tenang dan sekaligus merasakan kehangatan yang sebelumnya. Namun, kehangatan itu sulit diraih, dan ia tidak tahu apakah akan ada perubahan. Setelah sekian lama, dia mendesah pelan, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, seberapapun ia mencoba, ia mendapati bahwa semakin ia peduli, semakin ia tak bisa merasakannya. Sebaliknya, jika ia mengabaikannya, ia samar-samar bisa merasakannya. Serbuk sari, katalis. Chu Feng membaca kata-kata itu dengan lembut. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ketika mereka lulus dan meninggalkan sekolah, keluarga Linoi mengirimkan mobil untuk menjemputnya. Mereka sempat mengucapkan kata-kata itu secara samar, tetapi agak jauh, sehingga ia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Meskipun mereka sudah putus, dia masih ingin mengantarnya pergi. Namun, ketika melihat keluarga Lin menatapnya dengan dingin, Chu Feng hanya melambaikan tangannya dan pergi. Karena sedang asyik melamun, tanpa sengaja dia melihat sebuah batu di sampingnya. Bentuk batu ini sangat teratur. Ia menimbang batu itu di dalam tenda. Meskipun berbentuk kubus, tepinya tidak bersudut dan agak halus, seolah-olah telah dipoles. Batu itu agak bulat. Jika diperhatikan lebih dekat, ada pola samar di batu itu.
Apakah pola itu terbentuk secara alami? Polanya sangat redup, dan mudah terlewat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Apakah itu jejak buatan manusia? Saat berada di kaki Gunung Kunlun, ia tidak terlalu memperhatikannya. Ia hanya merasa itu biasa saja, jadi ia mengambilnya. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan Gunung Tong, jadi tanpa sadar ia melemparkannya ke tangannya dan membawanya kembali. Sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang batu ini. Chu Feng mencuci batu itu dan mengamatinya dengan hati-hati di bawah cahaya. Batu itu tingginya 3 inci, berwarna coklat keabu-abuan, dan terdapat beberapa pola samar di sekelilingnya. Pola-pola itu tampak seperti sulur, tetapi juga seperti tanda-tanda alami. Batu itu tampak sangat tua. Apakah itu alat batu kuno yang ditinggalkan suku kuno? Dia menebak. Malam itu, tenda terasa sangat sunyi, tetapi suara tiba-tiba memecah keheningan. Tangan Chu Feng membeku di sana dan semua gerakannya terhenti. Bagaimana mungkin batu persegi mengeluarkan suara seperti itu? Sebuah retakan muncul pada batu itu. Chu Feng meletakkannya, takut akan terjadi sesuatu yang tak terduga. Ia mengamatinya dengan saksama. Setelah mengalami beberapa hal aneh hari ini, ia menjadi sangat berhati-hati. Kotak batu. Dia terkejut. Pola-pola di sekeliling batu itu dulunya menutupi retakan ini. Kini setelah sedikit terbuka, retakan itu bisa terlihat jelas. Sebelumnya, kotak batu itu terlalu mulus, seolah-olah utuh. Terlebih lagi, kotak itu dipenuhi bintik-bintik, sehingga sulit untuk melihat sesuatu yang tidak biasa. Siapakah yang menyadari bahwa itu adalah kotak batu berbentuk persegi? Tingginya 3 inci dan sangat sederhana. Pada titik ini, Chu Feng agak berharap karena kotak batu itu agak misterius. Ia mengambilnya di kaki Gunung Kunlun. Awalnya, ia mengira itu hanya sebuah batu, tetapi siapa sangka ternyata itu sesuatu yang lain. Chu Feng menggunakan baskom tembaga di tenda untuk menghalangi di depannya. Kemudian, ia dengan hati-hati membuka kotak batu dan memperbesar retakannya. Retakan. Tutupnya terbuka, tetapi tidak ada yang aneh. Tidak ada bahaya yang terjadi. Chu Feng merasa lega dan melihat ke dalam kotak batu. Dia sedikit berharap. Apa yang tersegel di dalamnya? Ruang di dalam kotak batu itu sangat sempit, hanya beralur dangkal. Hampir tidak mungkin memuat apapun, jadi jelas mustahil menyembunyikan mutiara dan giok. Namun, memang ada sesuatu di dalamnya. Di dalam alur itu, ada 3 biji layu yang memenuhi seluruh ruang. Selain itu, tidak ada yang lain. Chu Feng cukup kecewa. Ia mengambil kotak batu itu di Gunung Kunlun. Ia mengira kotak itu berisi harta karun rahasia, tetapi ternyata hanya ada 3 biji di dalamnya. 1 biji berwarna hitam legam dan telah lama layu. Biji itu tampak agak cacat dan sangat kehilangan vitalitasnya. Benih lainnya berwarna coklat keunguan dan bulat seperti telah diremas. Ukurannya sebesar kuku jari. Benih terakhir sedikit lebih normal. Terlepas dari kerutan di permukaannya, biji itu bisa dibilang montok. Setidaknya, tidak layu. Bentuknya bulat sempurna, hanya sedikit layu. Chu Feng tercengang. Hanya 3 biji ini. 2 di antaranya bahkan layu tak bisa dikenali. Ini sungguh, sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Dia mengira kotak batu yang diambilnya di kaki pegunungan Kunlun agak misterius, dan mungkin ada sesuatu yang luar biasa tersegel di dalamnya, tetapi ternyata kotak itu biasa saja. Ia meletakkan ketiga biji itu di telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari biji-biji itu. Sudah berapa tahun benda ini terkubur di bawah tanah? Sulit untuk menilai, tetapi dilihat dari usia kotak batunya, jelas sudah cukup tua. Tanda-tanda di kotaknya sudah kabur. Apakah ini sesuatu dari zaman kuno? Akan tetapi, jika itu barang antik, fakta bahwa ketiga benih itu tidak membusuk setelah digali sudah cukup baik. Beberapa benda kuno yang disegel di bawah tanah mungkin langsung hancur begitu terkena sinar matahari. Chu Feng memandanginya berulang kali. Ia benar-benar tidak bisa mengenali jenis benih itu. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi ia tidak tahu 3 tanaman apa yang terkait dengan benih itu. Dia agak terdiam. Sesaat yang lalu, dia punya ide cemerlang untuk mengintip harta karun rahasia itu, tapi sekarang dia menatap kosong ketiga biji kering itu. Aku akan mencari kesempatan untuk menanamnya dan melihat apa yang akan tumbuh, Chu Feng merenung. Namun, ketiga benih itu agak tua, dan ia agak khawatir. Mungkinkah mereka masih berkecambah? 2 di antaranya sudah layu. Kalau memang bisa tumbuh, pasti baik-baik saja asal bukan rumput beracun. Kalau yang tumbuh kacang-kacangan atau sayuran, mungkin spesiesnya sudah purba. Dia tertawa. Langit berbintang di dataran tinggi itu tampak begitu dekat dengan tanah. Bintang-bintang bersinar terang, dan cahaya bulan bagai air, memercik di tanah tandus dan gersang ini. Suasana sangat sepi terutama pada larut malam. Dalam kabut, Chu Feng mendengar auman keras seekor binatang buas dari arah pegunungan Kunlun. Auman itu bergema di antara pegunungan, membangunkannya dari mimpinya. Tempat penginapannya sangat jauh, tetapi ia benar-benar bisa mendengar auman pelan seekor binatang di tengah malam. Sungguh mengejutkan. Jelas, ada sesuatu yang terjadi di pegunungan Kunlun. Suaranya bukan seperti auman anjing mastif atau yak, melainkan seperti binatang buas lain yang muncul.
Tanah pegunungan bergetar pelan, dan suaranya terpancar. Semakin lama semakin gelisah. Beberapa penggembala terbangun kaget. Mereka berdoa dengan khusyuk dan menyembah gunung suci, bergumam. Chu Feng juga bangkit dan berjalan keluar tenda. Ia mendengar kata-kata seorang penggembala tua. Sang Buddha hidup di gunung telah benar-benar terbangun. Chu Feng tidak mengerti. Bahkan jika ada biksu kuno, mengapa itu disertai dengan auman binatang buas? Kau tidak mengerti. Ini legenda tanah Tibet kita. Kau harus segera pergi besok pagi, kata gembala tua itu. Mungkinkah binatang suci di pegunungan sedang keluar? Tanya pria paruh baya lainnya. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala terdapat beberapa binatang purba yang tertidur di kedalaman dataran tinggi tersebut. Beberapa di antaranya setara dengan para dewa dan memiliki kekuatan luar biasa. Mereka dapat menaklukkan iblis, sementara yang lain sangat ganas dan dapat menyebabkan bencana. Setelah mendengar ini, Chu Feng merenung sejenak. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya, dia tidak merasa bahwa kata-kata orang Tibet itu tidak berdasar. Lagi pula, dia secara pribadi telah mengalami kejadian di Gunung Perunggu dan memang melihat beberapa binatang aneh. Misalnya, burung emas ganas itu panjangnya 5 atau 6 meter. Jika di zaman kuno, kemungkinan besar ia akan disebut rok bersayap emas. Yak yang benar-benar hitam itu panjangnya lebih dari 1 zang. Bahkan macan tutul dan serigala hijau pun takut padanya. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ketika ia menginjak puncak Gunung Perunggu, ia akan membuatnya gemetar. Jika ia berasal dari zaman kuno, kemungkinan besar ia akan disebut iblis lembu. Beberapa legenda kuno seringkali dibesar-besarkan. Setelah sekian lama, legenda-legenda itu menjadi mitos. Terutama ketika orang-orang kuno mencatat kisah-kisah aneh, mereka selalu melebih-lebihkannya. Mungkin di sini juga begitu. Setelah tengah malam, dataran tinggi yang kosong itu akhirnya sunyi. Raungan pelan binatang-binatang di pegunungan yang jauh pun menghilang. Cahaya bulan bagaikan air, memercik seperti asap tipis. Tempat ini seakan terhubung dengan langit berbintang, samar dan tenang. Sang penggembala tidak lagi khawatir dan menghela napas panjang. Chu Feng juga kembali ke tendanya dan tertidur lelap. Keesokan harinya, Chu Feng berangkat pagi-pagi sekali. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah kota besar di barat. Ia akan naik kereta dari sana untuk pulang. Setelah rekonstruksi era pasca peradaban, meskipun tidak semegah dulu, perbedaannya tidak terlalu besar. Semua jenis transportasi juga dianggap praktis. Selama periode ini, Chu Feng berada di alam liar dan memutus kontak dengan dunia luar. Kini setelah memasuki kota besar, ia merasa seperti berada di dunia lain. Ia pernah berada di dataran tinggi, gurun, dan pegunungan. Alat komunikasinya telah dimatikan. Ketika ia menyalakannya kembali, banyak pesan datang bersamaan. Orang tuanya memperingatkannya untuk berhati-hati dan memperhatikan keselamatannya. Ada juga teman sekelas dan teman-temannya yang bertanya kapan dia akan pulang dan berita lainnya. Chu Feng membalasnya satu persatu hingga dia naik kereta. Selain membeli setumpuk camilan, ia tidak membawa banyak barang. Ia sudah membuang semuanya dalam perjalanan pulang. Setelah menemukan tempat duduknya, ia meletakkan barang-barangnya. Ia mengambil komunikator dan mulai membaca berita terbaru. Ia langsung terkesima. Belakangan ini, kabut tebal menyelimuti seluruh negeri. Bahkan di luar negeri pun sama. Ada yang berwarna biru muda, merah tua, bahkan ungu. Kabut turun di area yang luas. Beberapa orang mengatakan bahwa ini mungkin mutasi yang disebabkan oleh radiasi nuklir yang tersisa dari perang. Namun, para ahli segera membantah rumor tersebut dan memberitahu masyarakat bahwa semuanya aman. Ini hanyalah kabut alami. Akan baik-baik saja setelah menghilang, dan tidak perlu panik. Ada juga pendapat lain dalam jajak pendapat publik. Mereka mengatakan bahwa ini adalah peristiwa yang tidak terduga, seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya dalam sejarah. Mengenai hal ini, tak seorang pun berani membantahnya. Sebab, ini bukan pertama kalinya di era pasca peradaban. Airnya sangat dalam. Apa yang terjadi? Ada tanaman yang muncul di udara. Ini sungguh aneh. Setelah kereta berangkat, seorang pria gendut berjalan ke depan kereta dan duduk. Ia tampak seusia dengan Chu Feng. Tingginya sedang dan perutnya buncit. Wajahnya tembam, dan telinganya besar. Ketika ia tersenyum, matanya membentuk dua celah, persis seperti Buddha Maitreya. Ia memiliki rasa bahagia yang unik. Saat ia diam, ia tampak ramah dan baik hati. Semakin lama orang memandangnya, ia semakin mirip Buddha Maitreya. Chu Feng langsung tertawa. Orang ini jelas bukan orang yang pantas dibenci. Kakak, kamu mau kemana? Sapa si bocah gendut seakan-akan mereka adalah teman. Di kaki Gunung Taihang, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Apakah kita berasal dari kampung halaman yang sama? Katakan padaku lokasi spesifiknya. Si gendut tertawa. Setelah bertanya, mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Tiba-tiba, mereka merasa jauh lebih dekat. Mereka berdua berasal dari tempat yang sama. Nama Fatso adalah Zhou Kuan. Nama yang sangat aman. Dulu ia belajar di barat. Kali ini, bisa dianggap sebagai perjalanan pulang. Chu Feng juga memperhatikan berita yang disebutkan Zhou Kuan. Baru-baru ini, ada laporan bahwa beberapa tanaman aneh ditemukan mengambang di udara. Agak aneh.
Aku tidak mengerti mengapa mereka tidak jatuh ke tanah. Gumam Zhou gendut. Chu Feng melihat berita itu dan juga bingung. Apakah sesuatu yang serius akan terjadi? Zhou Kuan menggertakkan giginya. Semoga mereka selamat. Dunia ini semakin tidak bisa dipahami, kata seseorang di sebelahnya. Ya, memang lebih baik kalau semuanya damai. Memang agak meresahkan. Hal ini tampaknya mendapat sambutan positif, dan sebagian orang menyetujuinya. Cepat atau lambat, sesuatu pasti akan terjadi. Tahun-tahun ini, banyak sekali fenomena misterius yang tak terjelaskan. Berbagai macam rumor bermunculan, bisik seseorang. Suasana tiba-tiba menjadi ramai. Berbagai macam komentar bermunculan. 2 jam kemudian, Zhou Kuan dan Chu Feng sudah sangat akrab. Lagi pula, mereka berasal dari tempat yang sama dan secara alami dekat. Dia menghampiri Chu Feng dan berkata dengan misterius, beberapa hari yang lalu, aku mendengar dari seorang kerabat bahwa dia mengenal seseorang yang tidak dikenal. Katanya dunia akan berubah drastis. Perubahan apa yang akan terjadi? Tanya Chu Feng. Akan ada beberapa hal aneh yang terjadi, suara Fatso Zhou terdengar sangat lembut. Menurutku kamu lebih seperti orang aneh, Chu Feng tertawa. Benar, jangan ragukan aku. Kerabatku bukan orang yang suka bicara omong kosong. Dia biasanya sangat tegas dan bisa diandalkan. Tingkat kontaknya dengan orang lain tidak biasa. Fatso menatap. Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Fatso agak kecewa dan berkata, sebenarnya, aku tidak percaya. Orang aneh itu cuma omong kosong. Dia mengungkapkan beberapa patah kata dan bahkan mengisyaratkan bahwa beberapa karakter mitologi barat telah ditanam. Dia bilang di sini juga sama. Puff. Seseorang di sebelahnya sedang minum air dan kebetulan mendengarnya. Ia pun meludahkan air itu ke mulutnya dan tak bisa berhenti tertawa. Fatso sangat cerewet. Sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya bercerita tentang hal-hal aneh yang didengarnya saat belajar di barat. Semuanya jelas misterius. Ada banyak legenda di Tibet. Beberapa cerita tersebar luas di daerah setempat, dan beberapa catatan dapat ditelusuri kembali ke sumbernya. Sungguh menakjubkan. Orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka semua terpesona. Jangan anggap itu mitos. Beberapa di antaranya benar-benar terjadi, kata Fatso serius. Mendengar dia membuat mereka tetap tegang, seseorang mendesaknya untuk berbicara cepat. Saya pernah melihat seekor mastif Tibet muda menangis terseduh-seduh sambil menjaga seekor anjing tua yang sekarat di sebuah kuil bobrok. Mata anak anjing itu berlinang air mata keemasan, kata Zhou Kuan. Set. Sekelompok orang mendesis. Mereka tak percaya. Itu terlalu mengada-ada dan tidak realistis. Benar sekali. Aku mengalaminya sendiri. Fatso Zhou cemas. Ia menepuk dadanya dan bersumpah bahwa apa yang dikatakannya benar. Kalau dipikir-pikir, mungkin karena mata emasnya begitu cemerlang sehingga air matanya pun berubah warna menjadi emas, jelas Fatso. Kalau kamu lihat mastif Tibet muda yang luar biasa seperti itu, kamu pasti langsung lari dan bawa dia pergi. Di mana dia sekarang? Seseorang tertawa. Aduh, saya ingin mengambilnya, tetapi ada seorang lama yang sangat tua di kuil bobrok itu. Saya tidak bisa berkomunikasi dengannya dan dia tidak mengizinkan saya mengambilnya. Menurut Zhou Kuan, kuil itu sudah bobrok dan terletak di dataran tinggi tandus. Hanya sedikit orang yang pergi ke sana sepanjang tahun. Kuil itu hampir runtuh. Lama tua itu sudah tua dan sulit mendengar. Sangat sulit berkomunikasi dengannya. Akhirnya, Fatso Zhou mengerti maksud lama tua itu. Anjing mastif Tibet muda itu bukan milik siapapun. Ia pada akhirnya akan memasuki gunung suci dan dapat menaklukkan iblis di masa depan. Namun, bajingan kecil itu memang luar biasa kuatnya. Setelah menggigit ujung celanaku, ia melemparku ke tanah. Aneh sekali. Zhou Kuan masih memasang ekspresi aneh di wajahnya ketika menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Yang lainnya tidak mempercayainya. Kapan ini terjadi? Tanya Chu Feng. Itu karena ia bertemu seekor anjing mastif yang mengagumkan di Gunung Kunlun. Anjing itu dengan mudah membunuh binatang buas di pegunungan, jauh melampaui jenisnya sendiri. Sungguh luar biasa. Sekitar 3 tahun yang lalu, jawab Zhou Kuan. Kereta menderu, dan pemandangan di luar jendela berlalu dengan cepat. Kereta melaju jauh ke timur dan akhirnya meninggalkan dataran tinggi. Kau membeli begitu banyak makanan. Si gendut Zhou sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar. Ia menghampiri Chu Feng dan bahkan bertanya apa yang enak. Benih roh dewa ini rasanya enak, jawab Chu Feng. Apa? Zhou Kuan bingung. Bukankah kau bilang ada beberapa karakter mitologi yang mungkin ditanam? Kurasa ini mungkin benih dewa. Chu Feng menunjuk biji anggrek dan beberapa kacang. Zhou si gendut terdiam. Ia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan bergumam, benih dewa memang enak. Semua orang di sekitar mereka tertawa. Aduh. Tiba-tiba Zhou Kuan menjerit kesakitan dan mengeluarkan kacang dari mulutnya. Kak, beli kacang anggreknya di mana? Masih bisa dimakan, kan? Mereka lebih keras dari besi. Gigiku yang tua hampir patah. Dia meringis kesakitan. Dia melemparkan sebutir benih ke atas meja dengan suara berdentang. Ya ampun, susah banget. Lihat bunyinya. Zaman apa ini? Keamanan pangan nggak pernah beres. Zhou Kuan geram dan menutupi pipinya.
Chu Feng terkejut karena ternyata bukan kacang anggrek, melainkan biji montok di dalam kotak batu yang warnanya kuning layu. Dia mengeluarkannya dan ingin menunjukkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, dia lupa saat mengobrol. Dia meletakkannya di samping kacang-kacangan dan makanan lainnya. Sialan, apa kau tidak punya hati nurani? Ini sama sekali bukan kacang. Apa-apaan ini? Ketika Zhou Kuan melihat bentuknya, ia langsung marah. Ia berteriak bahwa ia akan menuliskan nama produsennya di kemasan makanan dan kembali untuk mengeluh. Chu Feng merasa sedikit bersalah, tetapi ia tetap mengatakan kepadanya bahwa yang ada di dalam bungkus makanan itu bukanlah kacang, melainkan benih yang dibawanya dari dataran tinggi. Zhou si gendut langsung terdiam. Wajahnya memerah, dan ia tampak sangat tidak nyaman. Suasana hening pada awalnya, lalu terdengar ledakan tawa. Si gendut Zhou menahannya cukup lama sebelum berkata, "Kakak, kamu benar-benar tidak teliti. Bisakah kamu meletakkan benda ini begitu saja? Itu bukan benih, itu sepotong besi." Chu Feng juga tertawa dan memilih semua jenis kacang untuknya sebagai permintaan maaf. Pada saat yang sama, ia meletakkan ketiga biji itu di atas meja dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, jenis tanaman apa itu? Tentu saja, ia tidak memberi tahu mereka asal-usul ketiga biji kuno itu. Yang ini bulat seperti kacang, tapi bukan. Kenapa ada yang datar? Mungkinkah itu hancur? Yang ini bentuknya sudah mengerut, tapi warnanya benar-benar hitam. Itu langka. Orang-orang berdiskusi, tetapi tak seorang pun mengenalinya. Mereka tak tahu namanya. Beberapa orang menduga itu adalah benih anggur di pegunungan. Aku benar-benar ingin menghancurkannya. Zhou Kuan menggembungkan pipinya dan mengusapnya pelan, sambil menatap salah satu bijinya. Jangan, ini spesies langka. Aku akan menanamnya. Mungkin nanti akan tumbuh menjadi dewi. Chu Feng tertawa. Menurut apa yang dikatakan Zhou Kuan, sungguh sulit untuk mengatakannya. Yang lain tertawa dan ikut mengejeknya. Menumbuhkan seorang dewi. Saya rasa kemungkinan besar akan tumbuh 3 lama tua atau 3 Taois tua, kata Zhou Kuan sambil menutup mulutnya seolah-olah kesakitan. Waktu berlalu dengan cepat di sepanjang perjalanan. Akan tetapi, ketika kereta berhenti di stasiun tertentu di jalan, kereta itu tidak meneruskan perjalanannya. Apa yang telah terjadi? Setelah berhenti cukup lama, banyak orang tidak dapat duduk diam dan bangkit. Tak lama kemudian, seorang petugas kereta memberitahu mereka bahwa ada kecelakaan di rel kereta di depan. Kecelakaan itu sedang ditangani dengan segera dan akan segera kembali beroperasi. Orang-orang duduk dan menunggu dengan sabar. Lihat, ada berita lagi. Ini berita besar. Bukan hanya rumput yang melayang di udara, tapi juga pepohonan. Gambar ini sangat jelas. Zhou Kuan menangis dan menyenggol Chu Feng di sebelahnya, mengisyaratkan dia untuk melihat berita di komunikator. Aneh sekali. Hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini tidak bisa dijelaskan. Apa ini masih dunia yang kukenal? Teriak seseorang. Jelas, tidak hanya Zhou Kuan yang melihat berita yang baru saja muncul, tetapi orang lain juga menyadarinya. Chu Feng mengamati dengan saksama. Gambar elektronik itu sangat jelas. Seharusnya berada di luar angkasa. Ada beberapa pohon, mengambang begitu saja, penuh vitalitas. Jika diperhatikan dengan saksama, beberapa pohon berwarna hijau pekat, beberapa berwarna ungu kecoklatan, dan beberapa berwarna merah darah. Sungguh aneh. Bagaimana pohon-pohon ini bisa muncul di udara? Semua orang bingung. Untuk sementara waktu, kebisingan di kereta tak henti-hentinya. Orang-orang membicarakannya. Ini terlalu aneh, dan bukan masalah sepele. Mudah menimbulkan kepanikan. Baru ketika kereta mulai berjalan lagi dan meraung pergi, perhatian orang-orang mulai teralihkan dan suara mereka menjadi sedikit lebih pelan. Saya cukup familiar dengan jalan ini. Dulu waktu sekolah di barat, saya bolak-balik berkali-kali, kata Zhou Kuan, memperkenalkan kota-kota yang mereka lewati di sepanjang jalan. Sekitar 1 jam kemudian, kereta berhenti di stasiun tertentu. Pada saat yang sama, Zhou Kuan menatap keluar jendela dengan linglung dan berkata dalam hati, itu tidak benar. Tidak ada gunung di stasiun ini. Ya, saya sering mengambil rute ini. Seharusnya tidak ada gunung besar di dekat sini, kata yang lain ragu-ragu. Tidak, lihat, itu bukan gunung, itu pohon raksasa. Seru seseorang. Banyak orang mencondongkan tubuh ke arah jendela dan memperhatikan dengan saksama. Chu Feng tercengang. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa itu memang pohon raksasa. Saking besarnya, pohon itu tampak seperti gunung. Pohon itu menjulang tinggi di kejauhan, hampir mencapai awan. Ada yang naik kereta di stasiun ini. Tanyakan saja apa yang terjadi, kata seseorang. Tak lama kemudian, beberapa orang naik kereta dan mengatakan yang sebenarnya. Semua orang terkejut dan tercengang. Itu adalah pohon ginkgo kuno. Pohon itu sangat terkenal di daerah itu dan telah tumbuh selama ratusan tahun. Baru-baru ini, entah mengapa, pohon itu mulai tumbuh dengan liar. Peristiwa ini menimbulkan kegemparan di masyarakat setempat. Banyak orang terkejut. Saat ini, tempat itu telah ditutup dan tidak seorang pun diizinkan mendekat. Jadi itu benar. Aku melihat seseorang mengunggah fotonya 2 hari yang lalu, tapi entah kenapa terhapus. Ternyata benar. Seru seseorang di dalam kereta.
Kejadian yang aneh sekali. Sungguh sulit dimengerti. Meskipun pohon purba itu sudah ada sejak lama, mustahil baginya untuk tumbuh hingga tahap ini dalam 2 atau 3 hari. Sungguh tak masuk akal. Waktu berlalu. Kereta tak kunjung berangkat setelah berhenti. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam telah berlalu, dan kereta masih di stasiun yang sama. Kondektur menjelaskan bahwa ada keadaan darurat di depan dan sedang ditangani. Mereka akan segera berangkat. Di kereta, orang-orang tak bisa tenang. Mereka membicarakan pohon kuno dan pohon aneh di luar angkasa. Mungkinkah ada hubungan antara kedua hal ini? Akhirnya, orang-orang tak bisa menunggu lebih lama lagi. Beberapa orang turun dari kereta dan berjalan-jalan. Zhou Kuan juga turun dari kereta, tetapi dia segera kembali dengan ekspresi aneh dan berkata, "Lihat, tanaman apa yang aku gali." Ada sedikit lumpur yang menempel di tangannya. Ia sedang memegang sebatang rumput biasa, tetapi sekarang, rumput itu terasa agak istimewa. Warnanya hijau dan berkilau, penuh energi kehidupan. Selain itu, ada buah merah seukuran kepalan tangan, yang mengeluarkan aroma harum. Ini penemuan besar. Sebuah gulma menghasilkan buah merah cerah, dan aromanya menyengat hidung. Kata Zhou Kuan dengan suara gemetar. Kata-kata Linoi hari itu benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan sebatang rumput liar di pinggir jalan telah menghasilkan buah merah cerah. Buahnya harum dan tak lagi biasa. Hati Chu Feng tak bisa tenang. Pikirannya kacau. Dunia ini berbeda. Sungguh tak terpahami. Jantung Chu Feng berdebar kencang. Perubahan seperti ini membuatnya gelisah. Segalanya di luar pemahamannya. Segala macam perubahan aneh sedang terjadi. Bisakah benda ini dimakan? Harus diakui, hati Zhou Kuan memang lapang. Mencium aroma buah yang kaya, ia tak ingin apa-apa lagi selain menggigitnya. Bahkan sekarang, ia masih memiliki suasana hati seperti ini. Coba saja. Tidak, aku tidak berani. Siapa tahu itu beracun. Rumput liar yang berbuah merah terang, ini benar-benar seperti melihat hantu. Si gendut Zhou menggelengkan kepalanya. Namun, ia menelan ludah karena buah yang tumbuh di rerumputan hijau subur ini terlalu menggoda. Aroma buah itu menyerbu hidungnya, jauh lebih harum daripada buah apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan Chu Feng pun sangat terkejut. Buah ini berkilau dan bening seperti batu akik merah. Kelihatannya sangat lezat, jadi bagaimana mungkin ia tumbuh dari gulma biasa? Orang-orang lain di kereta juga terkesima, tetapi mereka tidak terlalu terkejut karena terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Khususnya, pohon ginkgo tua yang jauh di kejauhan itu agak menakutkan. Meski gulma berbuah tampak aneh, orang-orang tidak begitu takut. Namun, pohon raksasa itu berbeda. Orang-orang sangat curiga apakah pohon itu akan menjadi roh dan apakah pohon itu akan menyebabkan bencana. Ayo cepat pergi dari sini. Aku terus merasa tidak nyaman. Wajah seorang pria paruh baya pucat pasi. Ia tidak turun dari kereta dan duduk sendirian di sana. Akan tetapi, setelah berhenti, kereta api itu tidak bergerak lagi dan tidak berangkat lagi. Waktu berlalu, dan setelah 1/4 jam berikutnya, Chu Feng juga turun dari kereta dan melihat ke kejauhan dari peron. Pohon tua itu sungguh megah. Seluruh tubuhnya lebih tinggi daripada gunung biasa, dan cabang serta daunnya yang rimbun menyelimuti kota. Mustahil pohon sebesar itu tidak menimbulkan kegaduhan. Lihat, apa yang kita bawa kembali. Beberapa orang berjalan mendekat dari tak jauh, masing-masing memegang sehelai daun setinggi manusia. Daun itu adalah daun pohon ginkgo kuno, dan kini ukurannya luar biasa besar. Bahkan ada seorang pemuda yang membawa buah seukuran baskom air. Memikulnya cukup berat. Buah itu adalah buah ginkgo dengan warna kuning muda. Kalian yang memilihnya, tanya seseorang dengan heran. Bagaimana mungkin? Aku mengambilnya dari sana. Mereka menunjuk ke kejauhan. Pohon ginkgo itu terlalu besar. Beberapa cabangnya menjulang tinggi di langit dan mencapai sini. Daun-daun dan buah-buahan berguguran di tanah. Banyak penduduk setempat yang bersiap-siap untuk pergi. Mereka semua cemas dan gelisah, kata seseorang, memahami situasi ini. Kereta ini sudah lama berhenti. Aku ingin tahu apa yang terjadi di depan. Ini bukan pertama kalinya. Beberapa orang tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan merasa sangat cemas. Hingga saat ini, pramugari belum memberi tahu mereka apa yang sedang terjadi. Zhou Kuan menyentuh lengan Chu Feng dan berbisik, "Saudaraku, aku merasa ada yang tidak beres. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang terjadi pada rel kereta api ini. Hari ini terlalu aneh. Semoga kita bisa segera pergi." Chu Feng mengangguk. Lebih dari 1 jam berlalu. Banyak orang merasa tak sabar dan tak sabar. Mereka tak bisa menunggu lebih lama lagi. Baru kemudian kereta mulai bergerak lagi. Akhirnya kereta akan meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah, akhirnya kita berangkat. Seorang lelaki tua menghela napas lega. Malahan, banyak orang merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Di kejauhan, awan gelap bergulung. Dengan bunyi, krak kilat menyambar. Cuaca berubah terlalu cepat. Dalam sekejap mata, akan ada badai. Untuk sesaat, area ini menjadi gelap. Untungnya, mereka semua ada di dalam kereta. Ya Tuhan, mengapa tempat itu bersinar? Seseorang berseru. Melalui jendela kaca, mereka bisa melihat pohon raksasa di kejauhan itu diselimuti lapisan cahaya hijau.
Pohon itu tampak kabur dan menakutkan. Pohon itu bergoyang. Di tengah kilat dan guntur, ia tampak seperti iblis. Apakah petir menutupinya? Ataukah petir itu dipancarkan sendiri? Pohon yang tinggi seperti itu kemungkinan besar akan hancur. Ledakan. Tiba-tiba, orang-orang mendengar suara keras. Pohon raksasa itu bersinar. Banyak cabang patah dan banyak daun besar berguguran. Awan gelap menutupi langit, dan langit pun gelap. Hanya ada cahaya, sehingga mereka bisa melihat. Satu persatu buah ginkgo pecah. Lalu, pemandangan aneh muncul. Mereka seperti biji dandelion, beterbangan di angkasa. Buah-buah yang jatuh memancarkan cahaya redup. Mereka membawa bulu-bulu halus berwarna putih keperakan dan melayang ke kejauhan seperti payung-payung kecil. Ini pohon ginkgo atau dandelion. Zhou si gendut menelan ludah karena tenggorokannya kering. Pemandangan ini sungguh aneh. Di dalam kereta, orang-orang tercengang. Pemandangan itu terlalu mistis dan membuat orang panik. Sungguh tak terbayangkan. Ketika langit dipenuhi benih, di tengah kilat, pohon tua itu menjadi sunyi. Ranting-rantingnya kokoh dan tak lagi patah. Ia berdiri tegak. Hingga hujan deras turun, tirai hujan mengaburkan jendela dan tak terlihat apapun. Orang-orang masih linglung. Kereta itu melaju jauh, dan tak ada yang terlihat. Saudaraku, apakah dunia ini gila, atau kita berdua yang gila? Apa yang kulihat? Mengapa itu bertentangan dengan apa yang kuketahui di masa lalu? Tanya Zhou Kuan kepada Chu Feng. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di kereta terdiam dan tak bisa pulih untuk waktu yang lama. Mereka sudah jauh dari tempat itu dan tidak tahu apa yang akan terjadi di belakang mereka. Mereka merasa dunia gelisah dan segalanya agak berbeda. Banyak orang menatap komunikator di tangan mereka dan memeriksa berita, berharap mendapat petunjuk dari sana. Namun, tidak ada berita tentang pohon ginkgo kuno. Namun, banyak laporan anomali di tempat lain. Di beberapa tempat, ditemukan hewan langka yang telah punah selama ribuan tahun, dan di beberapa tempat, sumur-sumur kuno yang telah mengering selama ratusan tahun mulai memancar dengan air mata air yang manis. Segala macam pertanda sangat tidak biasa, seolah-olah mengungkapkan sesuatu. Awan ungu berarak di Gunung Wangu. Benarkah ini atau tidak? Beberapa orang bingung. Laporan ini mengejutkan, tetapi menurut komentar pada komunikator, sebagian besar orang tidak mempercayainya. Setelah mengalami kejadian tak biasa itu, banyak orang di dalam kereta masih bersikap skeptis. Kemudian, ada laporan lain bahwa permukaan Danau Dongting berkilau, berkabut, dan kabut putih menggulung bagaikan negeri dongeng. Hal ini menyebabkan orang berspekulasi dan berdiskusi. Seiring berjalannya waktu, mereka telah melewati daerah hujan badai dan memasuki dunia lain. Langitnya sangat cerah, sangat berbeda dengan dunia yang gelap. 1 jam kemudian, muncul berita baru tentang pepohonan yang melayang di angkasa. Itu adalah gambar jernih yang diambil oleh satelit, yang dilaporkan baik di dalam maupun luar negeri. Pohon-pohon itu tumbuh sangat cepat, dan menurut ahli botani, semuanya adalah spesies yang dapat ditemukan di tanah. Bagaimana mereka bisa berada tinggi di langit dan tumbuh menggantung di sana? Sejauh ini pihak terkait belum menjelaskan. Tak diragukan lagi, perjalanan kereta ini sangat tidak mulus. Kereta itu berhenti lagi di malam hari. Terlebih lagi, ia berhenti di hutan belantara di antah berantah, yang bukan merupakan tempat yang normal untuk berhenti. Orang-orang tidak puas dan bertanya kepada kondektur apa yang sedang terjadi. Kami telah diberitahu bahwa karena suatu alasan, ada berbagai masalah di jalur ini. Di beberapa tempat, relnya tidak mulus. Kami mungkin harus berhenti total. Orang-orang gempar, lalu terjadi kepanikan. Kondektur memberitahu mereka bahwa ada pemeriksaan darurat di depan, dan mereka harus memastikan keselamatan dan stabilitas yang cukup sebelum mereka dapat melanjutkan. Malam harinya, Chu Feng berbicara dengan orang tuanya melalui telepon. Ada tanda-tanda abnormal di mana-mana, dan ia sangat mengkhawatirkannya. Padahal kedua orang tuanya pun sempat khawatir kalau anaknya akan berhadapan dengan berbagai macam masalah di dunia luar. Benar saja, setelah berhenti, kereta itu tidak bergerak. Mereka khawatir akan terjadi kecelakaan besar yang membahayakan keselamatan. Sebelum bahaya tersembunyi dihilangkan, kereta itu tidak akan bergerak. Di dalam gerbong, banyak orang berkomunikasi, dan beberapa panik. Karena segala macam tanda menunjukkan bahwa tidak ada kedamaian di mana-mana, dan mereka ingin segera kembali ke tempat tinggal yang sudah dikenal. Kondektur dan yang lainnya menyiapkan air dan makanan untuk semua orang. Jika tidak karena penundaan, berdasarkan kecepatan kereta saat ini, mereka akan mencapai stasiun terminal pada malam hari. Di malam hari, orang-orang merasa sangat gelisah dan sulit tidur. Mereka berbicara dengan suara pelan. Baru pada larut malam kereta api itu berangsur-angsur tenang. Di luar gelap gulita, bahkan cahaya bintang pun tak terlihat. Agak dingin dan menakutkan. Dong, tiba-tiba, di tengah malam, sebuah getaran hebat membangunkan semua orang di dalam gerbong. Mereka semua membuka mata dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat kereta berat itu bergetar? Apakah ada sesuatu yang menimpanya? Wajah banyak orang sedikit pucat, dan mereka melihat keluar jendela dengan gelisah. Namun, di luar gelap gulita,
Daerah pegunungan ini, dan di malam tanpa cahaya bintang ini, mereka tak bisa melihat apapun. Saking gelapnya, jantung orang-orang berdebar kencang dan mereka merasakan gelombang dingin. Pegunungan membentang luas, dan hutannya lebat. Sesekali, suara binatang buas dan burung hantu malam terdengar, membuat orang-orang merasa takut. Dong, getaran hebat lainnya terjadi, dan kereta berguncang, menyebabkan beberapa orang berteriak. Ada apa di luar? Berapa tenaga yang dibutuhkan untuk mendorong kereta ini? Ada banyak kebisingan. Berhenti berteriak, teriak Chu Feng. Jika mereka panik terlebih dahulu, mudah untuk menimbulkan masalah besar. Aku tahu tempat ini adalah medan perang kuno, dan banyak orang telah meninggal di masa lalu. Kata seorang wanita parubaya dengan suara gemetar. Diam, jangan bicara omong kosong. Teriak si gendut Zhou, tapi wajahnya tidak terlalu bagus, dan agak pucat. Dia sering mengambil rute ini, dan dia tahu tempat apa ini. Tidak ada hantu di dunia ini. Kalaupun ada, itu hanyalah medan elektromagnetik, dan akan segera menghilang. Bagaimana mungkin ia mengguncang kereta? Kata orang lain berdiri dan menenangkan emosi semua orang. Kemudian, semua orang menemukan bahwa semua perangkat komunikasi terputus dari dunia luar. Pada saat ini, hati mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan ledakan kengerian. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur, dan tidak ada seorang pun yang berminat untuk tidur. Banyak orang ketakutan, dan mereka memandang keluar jendela yang gelap gulita dengan gelisah, menanti-nantikan fajar, karena mereka selalu merasa bahwa ada monster besar yang berkeliaran, dan itu sangat menindas. Sebelum fajar, langit agak gelap, dan kabut tebal menyelimuti di luar. Hamparan putih yang luas menyelimuti seluruh gunung. Bagaimana situasi di luar? Tanya Zhou Kuan. Ayo turun dan lihat, kata Chu Feng. Tidak, aku tidak mau pergi. Zhou Kuan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kurasa seharusnya tidak ada masalah. Kalau memang ada masalah, pasti sudah terjadi sejak lama, kata Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng, Zhou Kuan, dan beberapa anak muda lainnya memutuskan untuk turun dari kereta, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kabut putih bergulung-gulung, dan dari jarak beberapa meter, mereka tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas. Sosok itu memang agak jahat dan aneh, dan menakutkan. Lingkungan sekitarnya sunyi, tidak ada suara apapun. Ya Tuhan, apa itu? Tiba-tiba seorang pemuda berteriak, amat ketakutan, matanya terbelalak lebar, menatap ke udara. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.